Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah sekian lama ya, saya tidak membuat video. Akhirnya hari ini saya bisa kembali membuat video tentang pemrograman yang mana pada kesempatan kali ini saya masih berfokus ke Laravel ya, karena saya ingin memperdalam Laravel. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang mempelajari dokumentasi atau materi tentang service container ya, yang mana pada kali ini saya baru saja belajar tentang introduction atau pengenalan dalam service container. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Jadi service container Laravel ya. Dan di sini saya mengenal Laravel 11. Oke, pengenalan. Service container itu apa? Service container adalah alat atau tool yang sangat powerful yang digunakan untuk mengelola dependensi kelas dan melakukan dependency injection. Sedangkan dependensi itu apa? Dependensi dalam konteks pemrograman adalah hubungan antara dua komponen atau objek di mana satu komponen atau objek itu bergantung kepada yang lain. Nah, komponen yang bergantung ini dinamakan dependent, sedangkan komponen yang dibutuhkan itu dinamakan dependensi. Nah, untuk menjalankan fungsinya, artinya ketika sebuah kelas atau objek itu bergantung ke kelas atau objek lain untuk menjalankan fungsinya. Nah, kelas atau objek yang bergantung dinamakan dependent, sedangkan kelas atau objek yang dibutuhkan oleh kelas lain itu dinamakan dependensi. Oke, lanjut kita ke dependency injection. Dependency injection itu apa? Dependency injection adalah sebuah istilah yang berarti bahwa dependensi kelas atau kelas yang dibutuhkan itu disuntikan ke dalam kelas yang membutuhkan atau dependent melalui konstruktor atau dalam beberapa kasus melalui metode setter. Artinya kita menyuntikkan atau memasukkan kelas yang dibutuhkan atau dependensi ke dalam dependent melalui konstruktor. Atau dalam beberapa kasus lain kita bisa menggunakan metode setter. Nah, untuk lebih memahami konsep tentang dependensi dan dependency injection ini, kita bisa langsung ke contoh berikut ya. Nah, misalkan di sini saya memiliki dua kelas ya. Di sini ada kelas apa dan kelas nama seperti ini. Nah, kelas apa memiliki sebuah metode bernama katakan hi, yang mana dia akan mengembalikan sebuah string hi seperti ini ya. Kemudian di kelas nama, dia memiliki sebuah metode nama orang, yang mana dia akan menerima sebuah parameter string nama. Kemudian dia akan mengembalikan metode katakan hai dari kelas apa digabungkan dengan variabel nama yang dia terima. Nah, jika kita lihat di sini terdapat sebuah properti variabel siapa ya dengan tipe objek siapa dan juga metode construct. Nah, ini yang dinamakan dengan dependency injection, artinya kita menyuntikkan dependensi kelas, dalam hal ini adalah kelas apa, karena di sini kita akan menggunakan metode katakan hai dari kelas apa ke dalam kelas nama. Nah, di sini kita menyuntikkan kelas apa ke dalam properti variabel siapa. Nah, artinya kita akan mengatur bahwa isi dari variabel siapa adalah kelas siapa, seperti itu. Sehingga kita bisa menggunakan metode katakan hai dari kelas siapa di sini. Ini yang dinamakan dependency injection, sedangkan kelas apa adalah dependensi dari kelas nama, seperti itu. Nah, untuk melakukan pengetesan terhadap dependensi ini, kita bisa membuat sebuah controller ya untuk mengaksesnya. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat sebuah controller dengan nama dependency controller ya. Nah, ini adalah isi controllernya, dimana di sini kita lagi-lagi melakukan dependency injection dengan menyuntikkan kelas nama ke dalam controller dependency controller ya, seperti ini. Nah, selanjutnya di dalam controller ini kita memiliki sebuah metode say hello yang mana dia menerima parameter berupa object request ya. Selanjutnya kita akan mengambil data nama dari object request dari input nama, yang mana ketika nama ini kosong atau null, dia akan berisi nilai default kamu. Selanjutnya kita simpan ke dalam variabel nama. Lalu kita akan mengembalikan sebuah respon berupa JSON yang mana isinya adalah sebuah message berisi metode nama orang dari kelas nama dengan parameter atau argumen data nama yang kita tangkap dari object request, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bisa membuat route ya untuk mengakses metode ini. Nah, di sini kebetulan saya juga sudah membuat route-nya.
Oke, di sini saya membuat route di mana ketika kita mengakses URL/sapa nama seperti ini, dia akan mengakses controller dependency controller ke method sayHello. Untuk melakukan pengujian atau pengetesan, kita bisa menjalankan aplikasi ini ya menggunakan perintah php artisan ya. Kita bisa ketikkan php artisan seperti ini. Nah, artinya dia sudah berjalan di URL ini ya. Untuk mengaksesnya kita tinggal ketikkan kontrol kemudian klik. Nah, ini adalah tampilan defaultnya ya ketika sebuah project Laravel 11 dibuat. Sekarang kita akan mencoba mengakses apa nama seperti ini. Nah, maka dia akan mengembalikan message hai kamu. Kenapa hai kamu? Karena kita tidak mengirimkan data namanya ya. Sekarang jika kita coba mengirimkan data namanya seperti ini, nama misalnya ini ya, Zaidul imun seperti ini. Nah, maka dia akan menampilkan hari Zaidul imun. Oke, mungkin sekian ya video saya tentang pengenalan service container. Di video selanjutnya mungkin saya akan share atau berbagi ke kalian tentang materi zero configuration ya dalam service container. Oke, mungkin sekian saja. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.